Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Dwi Margareta dan tergugat 1 Fajar Ihsanuddin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu pada hari ini Selasa 17 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik saudara kuasa hukum penggugat dan kuasa hukum tergugat, dari laporan tertulis mediasi, ternyata di dalam proses mediasi tidak dapat dicapai kesepakatan. Oleh karena itu, sidang akan dilanjutkan dengan acara pembacaan surat gugatan. Untuk saudara kuasa hukum penggugat, sebelum gugatan dibacakan, apakah ada perubahan? Tidak ada, majelis. Gugatan akan diteruskan atau akan dicabut? Kami tidak ada niatan untuk mencabut gugatan, majelis. Baik, pihak kuasa hukum tergugat, apakah sudah menerima salinan gugatan? Sudah, majelis. Baik, kepada penggugat untuk membacakan surat gugatan dan untuk itu kepada para pihak diperhatikan baik-baik. Baik, majelis. Berikut salinan dari gugatan kami, majelis. Baik, majelis. Surat gugatan dan prestasi dari tim kuasa hukum penggugat atas nama penggugat. Majelis hakim yang kami muliakan, saudara kuasa hukum tergugat yang kami hormati, serta penggugat dan para hadirin sidang yang kami muliakan. Adapun dalil-dalil dari penggugat adalah sebagai berikut. 1. Dalam surat perjanjian antara Universitas Muhammadiyah Surakarta atau tergugat 1 sebagai pihak pertama diwakili oleh Profesor Dr. Fajar Ihsanuddin dan tergugat 2 Profesor Dr. Dina Dwi Rahayu selaku ketua atau pimpinan proyek pembangunan Rumah Sakit Muhammadiyah Surakarta dengan PT Citra Sakti Kosorido yang selanjutnya disebut sebagai PT Cipako yang diwakili oleh Erma Dwi Margareta selaku direktur utama dengan nilai kontrak 130 miliar rupiah. Selanjutnya terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Kemudian bahwa berdasarkan uraian di atas, penggugat mohon kepada majelis hakim Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara akuo untuk memberikan putusan dengan alamat putusan sebagai berikut. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para tergugat telah prestasi atau ikrar janji terhadap perjanjian nomor 546/D2 Romawi 8/BR Romawi 6 2021 tanggal 21 Juni 2021 tentang pekerjaan jasa konstruksi pembangunan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2. Adendum pertama, 3. Adendum kedua, dan 4. Adendum ketiga. 3. Menyatakan adendum kedua dan adendum ketiga pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Rumah Sakit UNS adalah batal demi hukum. 4. Menghukum para tergugat untuk mengembalikan uang jaminan pelaksanaan yang telah disetorkan dari saudari Vesena Halim kepada penggugat. 5. Menghukum para tergugat membayar kerugian material kepada penggugat sebesar Rp9.270.059.183 dengan rincian selanjutnya. 6. Menghukum para tergugat membayar kerugian material yang dialami oleh penggugat sebesar Rp1 miliar. 7. Menghukum para tergugat untuk membayar kepada penggugat uang paksa sebesar Rp1 juta untuk setiap hari apabila lalai melaksanakan keputusan dalam perkara ini. 8. Menghukum para tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya. Demikian gugatan yang kami ajukan. Hormat kami, tim kuasa hukum penggugat Rizky Firmansyah F. Sekian majelis. Baik saudara hukum tergugat, apakah saudara mengerti isi dari gugatan yang dibacakan? Saya mengerti, majelis. Saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara akan mengajukan jawaban terhadap gugatan yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Kami akan mengajukan jawaban terhadap gugatan, majelis. Baik, kapan Anda akan siap dengan jawaban tersebut? Kami memerlukan waktu 7 hari, majelis untuk menyiapkan jawaban terhadap gugatan tersebut. Baik, bagaimana kuasa hukum penggugat? Kami menerimanya, majelis. Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 20 September. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat menyiapkan jawaban gugatan, maka sidang akan ditunda selama 1 minggu dengan agenda pembacaan jawaban gugatan. Kepada para pihak diperintahkan menghadap sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan.
Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTG/2023 Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Margareta dan tergugat 1 Fajar Isanuddin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu pada hari ini Selasa 24 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda sidang pada hari adalah pembacaan jawaban gugatan oleh pihak tergugat. Kepada kuasa tergugat, apakah sudah siap? Sudah siap, Majelis. Baik, silakan dibacakan. Berikut salinan jawaban gugatan, Majelis. Baik, silakan. Pada hari ini 24 Oktober 2023 yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, penggugat dan kuasa hukum penggugat, serta para hadirin yang saya hormati. Saya Faralin Nabila Eskayma selaku kuasa hukum yang mewakili tergugat 1 dan tergugat 2 akan menyampaikan jawaban pokok perkara setelah mendengar dalil-dalil yang telah diajukan oleh kuasa hukum penggugat. Dalam eksepsi, 1 bahwa gugatan diajukan tidak berdasarkan surat selesai benar, 2 bahwa terdapat error instruksi terhadap subjek gugatan, 3 bahwa terdapat kekeliruan atau ketidakjelasan terhadap objek gugatan, yaitu exceptio error in objecto. Yang keempat, bahwa gugatan yang diajukan tidak jelas atau kabur, obscur libel antara judul gugatan, posita dan juga petitum. Dalam konvensi bahwa tergugat 1 dan tergugat 2 menolak secara tegas dalil-dalil gugatan para penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh para tergugat. Kedua, bahwa penggugat menunjukkan etikat tidak baik dengan memanipulasi penghitungan progres lapangan pekerjaan yang baru mencapai 51% dan meminta pembayaran. Ketiga, bahwa tergugat tidak melakukan pembayaran karena memang penggugat belum memenuhi progres terpasang. Pernyataan selanjutnya telah terlampir di dalam berkas dan telah dianggap dibacakan. Selanjutnya saya akan membacakan gugatan rekonvensi. 1, bahwa rekonvensi ini menjadi hal yang tidak terpisahkan dari jawaban gugatan. Kedua, menyatakan penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi telah melakukan prestasi karena progres pembangunan rumah sakit tidak mencapai 100% pada tanggal 22 Juli 2023 dan baru mencapai 78%. Pernyataan selanjutnya telah terlampir di dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Selanjutnya, apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya atau ex aequo ex bono. Hormat kami, kuasa hukum tergugat konvensi atau penggugat rekonvensi. Sekian majelis. Baik, saudara kuasa penggugat, apakah saudara mengerti isi dari jawaban gugatan yang dibacakan? Kami mengerti, Majelis. Apakah saudara akan mengajukan replik terhadap jawaban gugatan yang diajukan oleh tergugat? Kami akan mengajukan replik. Baik, saudara dibutuhkan waktu berapa hari untuk menyiapkan replik tersebut? Kami membutuhkan waktu selama 7 hari, Majelis. Baik, Panitera, 7 hari dari sekarang tanggal berapa? 31 Oktober yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara penggugat untuk menyiapkan replik, maka persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 31 Oktober 2023 dengan acara pemeriksaan replik dari penggugat. Kepada para pihak diperintah hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Margareta dan tergugat 1 Fajar Isanuddin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu pada hari ini Selasa 31 Oktober 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 24 Oktober 2023, agenda persidangan pada ini adalah pengajuan replik dari pihak penggugat. Kepada saudara penggugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan replik? Kami sudah siap. Baik, pada saudara kuasa hukum penggugat, silakan memberikan salinan kepada kuasa hukum tergugat dan mohon diserahkan kepada majelis hakim. Berikut salinan dari replika.
Baik, silakan bacakan. Terima kasih majelis. Kepada yang terhormat, majelis hakim yang kami muliakan, tergugat dan hadirin sidang yang kami hormati. Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan replik dalam perkara nomor 216 Perdata G 2023 Pengadilan Negeri Surakarta atas jawaban tergugat pada tanggal 24 Oktober 2023 sebagai berikut. Dalam eksepsi 1. Menyatakan bahwa gugatan penggugat adalah jelas dan berdasar. Kemudian selanjutnya terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Dalam konvensi 1. Tanggapan terhadap perjanjian dan adendum menyatakan bahwa penggugat menolak klaim tergugat mengenai keabsahan seluruh perjanjian, adendum dan klausula yang diajukan oleh tergugat. 2. Dan selanjutnya terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Dalam rekonvensi 1. Menolak gugatan rekonvensi dan selanjutnya terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. Berdasarkan seluruh uraian tersebut, maka dalil-dalil penggugat cukup beralasan untuk diterima. Dengan ini penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menolak seluruh eksepsi dari gugatan tergugat, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, dan menerima seluruh serta mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Buat kami, kuasa hukum penggugat. Sekian majelis, terima kasih. Baik, terima kasih. Kepada saudara tergugat, apakah saudara telah mengerti dengan replik yang telah dibacakan? Mengerti majelis. Apakah saudara akan mengajukan duplik terhadap replik yang diajukan oleh pihak penggugat? Saya akan mengajukan duplik atas replik yang diajukan penggugat. Berapa lama saudara siap dengan duplik saudara? Saya membutuhkan sekitar 8 hari majelis. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Kami menerimanya majelis. Kepada panitera, 8 hari dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 6 November 2023 yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada saudara tergugat untuk menyiapkan duplik, maka persidangan ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal 6 November 2023 dengan acara pemeriksaan duplik dari tergugat. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/PDTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erma Di Margareta dan tergugat 1 Faisal Zainudin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu pada hari ini Senin 6 November 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 31 Oktober 2023, agenda persidangan pada hari ini adalah pengajuan duplik dari pihak tergugat. Kepada saudara tergugat, apakah saudara sudah siap untuk mengajukan duplik? Sudah siap majelis. Baik, mohon diserahkan kepada majelis hakim dan salinnya diberikan kepada saudara kuasa hukum tergugat. Baik, silakan untuk pihak tergugat untuk berdiri membacakan duplik yang telah diajukan. Majelis. Kepada yang terhormat majelis hakim memeriksa perkara nomor 216 dari PDTG/2023 Surakarta. Saya Farhalis Nabila, selaku advokat yang berkantor di Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum dan membela kepentingan hukum Profesor Dr. Fajar Ihsanuddin MSI selaku tergugat 1 dan Dina Dwi Rahayu selaku tergugat kedua. Dalam eksepsi 1 menolak eksepsi penggugat mengenai ketidakabsahan tambah surat kuasa, kedua menerima sebagian eksepsi tergugat mengenai error in persona, 3 menolak eksepsi penggugat mengenai error in objecto. Selanjutnya telah terlampir di dalam berkas dan telah dianggap dibacakan. Selanjutnya dalam pokok perkara, 1 menyatakan gugatan tergugat diterima untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan tergugat dinyatakan dapat diterima. Kedua menyatakan penggugat melakukan malversasi. 3 menyatakan menerima permohonan pembayaran ganti kerugian baik imaterial maupun imaterial. Yang keempat menyatakan menerima permohonan bukti tergugat. Yang kelima menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Apabila majelis hakim memeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami kuasa hukum tergugat 1 dan tergugat 2. Terima kasih. Kepada saudara kuasa hukum tergugat, apakah saudara sudah mengerti dengan duplik yang telah dibacakan? Kami sudah mengerti majelis. Baik, dikarenakan pembacaan duplik dan replik telah selesai, agenda persidangan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti. Kepada saudara kuasa menggugat, apakah saudara akan mengajukan alat bukti? Kami akan mengajukan alat bukti majelis. Berapa lama saudara siap dengan alat bukti surat saudara? Kami mohon waktu sekitar 2 hari majelis.
Bagaimana kuasa hukum tergugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diajukan oleh kuasa hukum penggugat? Kami setuju, Majelis. Baik, dengan demikian, silakan saudara persiapkan juga terkait alat bukti yang saudara lakukan. Baik, kepada panitera, 1 minggu dari sana tanggal berapa? Senin 13 November 2023 yang mulia. Namun pada hari tersebut jadwal sidang sudah penuh, jadi bisa diganti pada Selasa 14 November. Baik, terima kasih. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 14 November 2023. Kepada para pihak diperintahkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan di Surakarta antara pihak-pihak penggugat Irma Margareta dan tergugat 1 Faisal Sarudin serta tergugat 2 Dina Rahayu. Pada hari ini, Selasa 14 November 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 6 November 2023, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan bukti dari pihak penggugat. Apakah saudara kuasa penggugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah siap, Majelis. Pada hari ini kami akan melakukan sejumlah 23 alat bukti surat dalam persidangan hari ini, Majelis. Baik, silakan berkas alat bukti tersebut dibawa ke depan dan silakan kuasa hukum tergugat silakan untuk maju turut memeriksanya. Baik, Majelis. Berikut alat bukti surat kami, Majelis. Kami tandai dengan kode P1 hingga P23, Majelis. Baik, silakan duduk kembali. Baik, dengan demikian pemeriksaan bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari penggugat dianggap telah selesai. Untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan bukti surat bagi tergugat. Kepada pihak tergugat, apakah sudah siap dengan alat bukti suratnya? Belum, Majelis. Kami memerlukan perpanjangan waktu untuk mempersiapkan alat bukti. Baik, saudara butuh waktu berapa lama menyiapkan alat bukti surat saudara? Kami membutuhkan sekitar 1 minggu, Majelis. Baik, bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diajukan oleh pihak tergugat? Kami setuju, Majelis. Baik, dengan demikian, silakan saudara tergugat mempersiapkan alat bukti yang saudara akan ajukan. Dan kepada panitera, seminggu dari sekarang tanggal berapa? 21 November 2023 yang mulia. Terima kasih. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan bukti baik dari pihak penggugat maupun tergugat. Oleh karena itu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 21 November 2023, dan kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PDTK/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Irma Margareta dan tergugat 1 Faisal Sarudin serta tergugat 2 Dina Rahayu. Pada hari ini, Selasa 21 November 2023, dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 14 November 2023, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan bukti dari pihak tergugat. Apakah saudara kuasa hukum tergugat sudah siap dengan alat buktinya? Sudah, Majelis. Pada hari ini kami akan mengajukan 25 bukti surat dalam persidangan. Oke, baik, silakan berkas alat bukti tersebut dibawa ke depan dan kepada kuasa hukum penggugat silakan maju untuk memeriksa. Baik, Majelis. Berikut salinan bukti surat yang kami
ditandai dengan nomor urut 1 hingga 25. Oke, baik, silakan duduk kembali. Baik, dengan demikian pemeriksaan bukti berupa surat-surat dan dokumen-dokumen dari pihak tergugat dianggap telah selesai. Untuk itu, sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan para saksi, yaitu mendengar keterangan saksi yang diajukan dalam persidangan. Kepada pihak tergugat, apakah sudah menghadirkan saksi-saksinya? Butuh waktu berapa lama saudara tergugat? Membutuhkan waktu sekitar 7 hari majelis. Oke, bagaimana pihak tergugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diajukan oleh pihak penggugat? Kami setuju, majelis. Baik, dengan demikian, silakan saudara penggugat memberi rekaman saksi yang saudara datangkan dan kepada panitera seminggu dari sekarang tanggal berapa? 12 Desember 2023 yang mulia. Terima kasih. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti baik dari pihak tergugat maupun tergugat. Oleh karena itu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Selasa, tanggal 12 Desember 2023 kepada para pihak diperintahkan hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PDTG/2003 Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat Irma Dwi Margareta dan Anggota 1 Fajar Isanuddin serta tergugat 2 Dina Dwi Rahayu. Pada hari ini, Selasa 12 Desember 2023 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 21 November 2003, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti saksi dari pihak penggugat. Untuk saudara penggugat, berapa saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan hari ini? Untuk hari ini kami akan menghadirkan 3 orang saksi majelis, yaitu yang pertama Elvan Dita Prangat Prajaya, yang kedua ada Dilan Naswa Salsabila, dan yang ketiga Doni Widya Wibawa. Baik, apakah ketiganya sudah hadir? Sudah majelis. Baik, silakan saksi dari ruang persidangan. Baik majelis. Kepada petugas pengadilan dipersilakan untuk menghadirkan saksi atas nama Elvan Dita Prangat Prajaya, Dilan Naswa Salsabila, dan Doni Widya Wijaya ke dalam ruang sidang. Baik, apakah benar saudara sekalian yang bernama Elvan Dita Prangat Prajaya, Dilan Naswa Salsabila, dan Doni Widya Wibawa? Benar ya mulia. Baik saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di ruang persidangan guna dimintai keterangan yang berkaitan dengan sengketa perdata. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat ya mulia. Apakah saudara sekalian bersedia untuk disumpah menurut agama yang saudara anut? Bersedia ya mulia. Baik, kepada rohaniawan diperintahkan mengambil sumpah saksi dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang akan dibacakan. Wallahi saya bersumpah Wallahi saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Baik, majelis hakim mengetahui identitas saudara saksi terlebih dahulu. Silakan saudara maju ke depan dengan membawa kartu identitas saudara. Silakan meja panitera. Baik, kepada saudara saksi pertama, Anda silakan duduk, dan kepada saudara saksi lainnya silakan keluar terlebih dahulu. Baik, sebelum dimintai keterangan, majelis hakim menanyakan identitas saudara terlebih dahulu.
Mulai dari nama, Nama yang akan dikatakan atas saya, tempat tanggal lahir, Wonogiri 29 Juli 1987, tempat tinggal, Jalan Wonorejo 2, Kelurahan Wonogiri, agama, Islam, pekerjaan. swasta. Baik, sudah sesuai. Baik, apakah saudara memiliki hubungan keluarga secara atas rendah dengan penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Kalau hubungan pekerjaan, apakah ada? Ada saya sebagai koordinator staf atau karyawan UMA selaku penggugat. Baik, saudara saksi, majelis hakim menyatakan kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan percayaan saudara anut. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat, dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, silakan menjawab pertanyaan dari majelis hakim dengan lantang ya. Mulai dari kami. Dalam perkara ini, kapan kontrak telah ditandatangani? Seingat saya pada bulan Juli tahun 2021. Yang mulia. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah benar dalam adendum 1 telah disepakati bahwa nilai proyek yang sebesar berapa? Kesepakatan proyek tersebut sebesar 65%. Baik, saudara saksi, bisa jelaskan akibat dari pemutusan proyek tersebut? Akibat proyek tersebut banyak tagihan yang belum dibayarkan, yaitu sebesar 1 miliar. Itu untuk pekerja, 250 juta itu untuk pengadaan dan material. Dari kami cukup majelis. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum tergugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Dapatkah saudara jelaskan adanya permasalahan setelah diberikan perpanjangan waktu pekerjaan? Baik, pada waktu itu tetap tidak bisa diselesaikan oleh karena janji dana talang untuk pembayaran supplier dan dana operasional sehari-hari tidak mencapai 100%. Dan di samping itu perpanjangan tidak cukup, hanya diberi 60 hari, sedangkan pemesanan material tertentu saja itu sudah habis. Baik, dari kami cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan dianggap telah cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara akan bersedia untuk bisa kembali? Ya, ya. Baik, silakan saudara mengambil kartu identitas masing panitera dan dipersilakan dengan ruang persidangan. Baik, kepada kuasa hukum penggugat, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, majelis. Kepada petugas pengadilan, dimohon untuk menghadirkan saksi Diana Swasta Sabila ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi, hari ini saudara dihadirikan di ruang persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan sengketa yang daripada tergugat. Sebelumnya, apakah saudara keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Saya akan cari. Sebelum dimintai keterangan, saudara diperiksa identitas terlebih dahulu ya. Mulai dari nama, Diana Swasta Sabila, tempat tanggal lahir, Surakarta 6 Januari 1990. tempat tinggal, Dalam Surya Tanggalan RT 5 RW 7 Jateng Karanganyar. agama, Islam, pekerjaan. swasta. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah saudara memiliki hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga secara senda atau hubungan pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Baik, saudara saksi, majelis hakim menyatakan kembali bahwa saudara telah berubah menurut agama dan percayaan saudara anut. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat, dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik,
Saudara saksi, apakah benar saudara bekerja di PT Cipako menggantikan posisi Bapak Eman selaku Project Manager? Benar yang mulia, saya telah menggantikan posisi Bapak Eman sebagai Project Manager pada tanggal 6 Februari 2023. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan pada kuasa menggugat untuk memberikan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah benar setelah adanya pertanyaan pertama, PT Cipako siap untuk melanjutkan pekerjaan dengan maksimal sesuai dengan perpanjangan waktu yang telah disepakati? Iya benar Pak, setelah dari satu disepakati, kami siap melanjutkan pekerjaan dengan perpanjangan waktu 100 hari dan bekerja semaksimal mungkin untuk mencapai target. Baik, terima kasih. Silakan cukup majelis. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan pada kuasa kedua untuk memberikan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah saudara dapat menjelaskan langkah yang saudara ambil setelah permintaan termin pembayaran ditolak oleh pihak UMS karena perbedaan perhitungan progres? Baik Bu, kami telah mengajukan termin pembayaran berdasarkan progres yang kami hitung, namun ditolak oleh pihak UMS. Akhirnya kami mengajukan dana talangan untuk melanjutkan proyek sembari menunggu penyelesaian pembayaran. Baik, untuk sementara yang keterangan saudara berikan dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, silakan saudara mengambil kartu identitas meja panitera dan bersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan. Kepada petugas, kepada saudara kuasa menggugat, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik, majelis. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi atas nama Doni Widya Wibawa ke dalam ruang sidang. Baik, silakan Bu. Saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di ruang persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan sekitar perdata. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang mulia. Sebelum dimintai keterangan, majelis hakim menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Doni Widya Wibawa, tempat tanggal lahir, 10 Desember 1990. tempat tinggal, Jalan Bangsawan nomor 5 RT 1 RW 2 Gajian Karanganyar, Jawa Tengah. agama, Islam, pekerjaan. wira swasta. Bagi sudah sesuai. Sebelumnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara saudara atau hubungan kerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Saudara saksi majelis hakim akan kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sesungguhnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, dalam perkara ini, apakah benar Anda sebagai supplier PT Cipako dalam proyek pembangunan rumah sakit di UMS? Benar yang mulia, saya merupakan supplier PT Cipako pada proyek pembangunan rumah sakit UMS. Baik, silakan dilanjutkan kepada kuasa hukum penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah saat proyek sedang berjalan, pihak UMS membicarakan masalah supplier material yang dibayar menggunakan dana talangan? Waktu itu saya bertemu dengan pimpinan proyek, Prof. Dai, pengawas proyek, serta Bu Yulia selaku proyek manajer di gedung UMS, membicarakan masalah supplier material yang akan dibayarkan menggunakan dana talangan. Namun kenyataannya pembayaran tidak lancar, pembayaran secara bertahap. Baik, terima kasih. Dari kami cukup majelis. Baik, selanjutnya pada kuasa penggugat, silakan mengajukan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Pada saat proyek tersebut dalam kondisi dihentikan, apakah Anda mengetahui apa yang dilakukan oleh kedua pihak? Waktu itu saya pernah membaca Adendum 1 setelah diajak oleh Pak Joko selaku Direktur Utama PT Cipako. Kemudian pihak Cipako mengajukan dana talangan dan pihak penyedia menyetujui dengan persyaratan untuk menyerahkan dana jaminan pelaksanaan yang seharusnya pihak UMS memberikan solusi pembayaran material. Baik, dari saya cukup majelis. Baik, saudara saksi, apabila saudara akan
diperiksa kembali. Apakah saudara bersedia untuk dihadirkan di ruang persidangan? Bersedia yang mulia. Baik, saudara saksi silakan dapat mengambil kartu identitas saudara di meja panitera dan dapat meninggalkan ruang persidangan. Baik, kepada saudara kuasa penggugat, apakah saudara akan mengajukan saksi lainnya? Kami masih akan menghadirkan 3 orang saksi lainnya majelis. Baik, saudara kuasa penggugat, saudara meminta waktu berapa lama untuk memanggil saksi berikutnya? Kami membutuhkan waktu sekitar 1 bulan majelis. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum penggugat, maka sidang kepada hari ini ditunda selama sebulan dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Panitera? 23 Januari 2024. Baik, terima kasih. Akan dilanjutkan pada tanggal 23 Januari 2024. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Kepada para pihak diperintahkan menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PDTG/2023/2 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Irma Margareta dan tergugat 1 Fajar Sarudin serta tergugat 2 Dina Wilayu pada hari ini Selasa 23 Januari 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 23 Januari 2024, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan alat bukti saksi dari pihak penggugat. Untuk A dari pihak penggugat, untuk saudara penggugat, berapa saksi yang akan saudara hadirkan dalam persidangan kali ini? Hari ini kami akan mengajukan 3 orang saksi majelis, yaitu yang pertama Fadil Putra, dan yang kedua Fadilah Ilma Rahmania, dan yang ketiga Farah Nabila Zahra Meliala. Baik, apakah ketiganya sudah hadir? Sudah hadir majelis. Baik, silakan untuk dihadirkan di ruang persidangan. Baik majelis. Kepada petugas pengadilan dibawa untuk menghadirkan saksi atas nama Fadil Ridho Putra, 2 Fadilah Ilma Rahmania, dan 3 Farah Nabila ke dalam ruang sidang. Baik, apakah benar saudara sekalian yang bernama Fadil Ridho Putra, Fadilah Ilma Rahmania, dan Farah Nabila Zahra Meliala? Benar. Saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di ruang persidangan guna diminta keterangan berkaitan dengan sengketa perdata. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Sehat yang Lalu, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama yang saudara anut? siap. Kepada rohaniawan diperintahkan mengambil sumpah saksi, dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang dibacakan. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya bahwa saya akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Baik, majelis hakim ingin mengetahui identitas saudara saya terlebih dahulu. Untuk saat itu, saya akan maju ke depan dengan membawa kartu identitas saudara ke depan. Kemudian, selain saksi Fadil, silakan keluar ke ruang persidangan. Terima kasih yang mulia. Sebelum dimintai keterangan, majelis hakim menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Fadil Ridho Putra, tempat tanggal lahir, Klaten 23 April 1975, tempat tinggal, Perum Permai Indah RT 1 RW 2 Kartasura Sukoharjo, agama, Islam, pekerjaan. karyawan swasta. Baik, sudah sesuai. Saudara saksi, majelis hakim mencatat kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sesungguhnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP.
Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudara saksi, siapa yang merekrut Anda untuk bekerja di proyek ini? Saya direkrut oleh Pak Ari dan dari PT Citra Prasasti Konsolindo selaku pengawas. Baik, kepada kuasa hukum silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, apakah Anda bisa menjelaskan lebih detail tentang berapa jumlah panel listrik yang belum terpasang saat pekerjaan dihentikan? Ada sekitar 80 panel yang belum terpasang secara keseluruhan dari lantai 1 hingga lantai 6. Di lantai 1 saja masih ada 3 panel yang belum terpasang. Terima kasih saudara saksi, dari kami cukup majelis. Baik, selanjutnya untuk kuasa hukum tergugat silakan mengajukan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Baik, untuk saudara saksi, apakah Anda mengetahui secara pasti siapa yang bertanggung jawab atas pembelian material panel listrik tersebut? Setahu saya material panel listrik dibeli oleh pihak PT Citra Prasasti Konsolindo. Baik, saya cukup majelis. Baik, keterangannya saudara saksi dengan sudah cukup. Apabila keterangan saudara masih dibutuhkan lagi, apakah saudara bersedia dihadirkan di dalam persidangan? Bersedia ya mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas di meja pantera dan bersilakan menunjukkan ruang persidangan. Kepada kuasa hukum gugat silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik majelis. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi atas nama Fadila Ilham Rahmania ke dalam ruang sidang. Baik, silakan duduk. Saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di dalam persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan sekitar data yang dilibatkan tergugat. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan sehat dan siap mengikuti persidangan? Dan siapa yang mulia? Sebelum dimintai keterangan, Majelis Hakim menanyakan identitas saudara terlebih dahulu ya. Mulai dari nama, Fadila Ilham Rahmania, tempat tanggal lahir, Surakarta 5 Januari 1990, tempat tinggal, Jalan Anggrek nomor 45 Boyolali, agama, Islam, pekerjaan. swasta yang mulia. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara semenda atau pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Tidak yang mulia. Oke, saudara saksi, Majelis Hakim akan kembali bahwa saudara telah disumpah berhutang kepada kerjaan saudara Anwar. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya, sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat, dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 22 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudari saksi, dapatkah saudari saksi menjelaskan secara lebih rinci mengenai pekerjaan apa saja yang saudari saksi lakukan di proyek pembangunan rumah sakit UMS bersama dengan tim? Baik yang mulia, kami mengerjakan berbagai macam pekerjaan seperti pemasangan instalasi listrik, pemasangan AC, pengerjaan hidran dan peralatan pemadam kebakaran, dan pekerjaan wifi lainnya. Tugas saya sendiri adalah sebagai mandor yang mengatur dan mengawasi jalannya pekerjaan di lapangan. Baik, silakan pada saudara penggugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudari saksi, dapatkah saudari jelaskan berapa nominal upah yang belum dibayarkan dari pihak kontraktor maupun dari pihak UMS kepada para saksi? Bahwa untuk mandor sendiri dan tenaga kerja terdapat 18 orang selama 4 hari sebesar 29 juta rupiah belum dibayar. Kemudian ada mandor AC sebesar 16 juta, mandor listrik sebesar 17 juta 700, semuanya belum dibayarkan hingga saat ini. Terima kasih saudari saksi, dari kami cukup majelis. Baik, selanjutnya berjalan pada kuasa hukum gugat untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Apakah pekerjaan yang saudari saksi dengan tim kerjakan sudah selesai sepenuhnya dan apakah ada bukti tertulis terkait perjanjian pembayaran upah? Pekerjaan yang kami lakukan sudah mencapai 90% dan hampir selesai. Namun karena ada perintah untuk berhenti, maka pekerjaan kami masih menyisakan 10%. Tidak ada perjanjian resmi, namun kami memiliki rincian pembayaran yang diberikan oleh pihak kontraktor sebagai bukti. Oke, baik, terima kasih majelis. Baik, keterangan yang saudara berikan sementara sudah cukup. Apabila saudara dibutuhkan lagi di ruang persidangan, apakah saudara bersedia? Bersedia yang mulia. Baik, silakan mengambil kartu identitas saudara di meja pantera dan dipersilakan memberikan ruang persidangan.
saudara kuasa hukum penggugat, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Baik majelis. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi atas nama Farah Nabila Zahra Meliala ke dalam ruang sidang. Silakan duduk. Baik saudara saksi, hari ini saudara jadikan dalam persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan sekitar perkara yang melibatkan terlibat dan bukan. Apakah saudara dalam keadaan siap dan mengikuti persidangan? Saya yang mulia. Sebelum saudara diperiksa, kami akan periksa identitas terlebih dahulu. Mulai dari nama, Farah Nabila Zahra Meliala, tempat tanggal lahir, Sukoharjo, 26 Februari 1980. tempat tinggal, Jalan Mati Indah nomor 83, Bintan, Sukoharjo. agama, Islam. pekerjaan. Karyawan swasta. Oke, baik sudah sesuai. Saudara saksi, apakah saudara mengenal korban? Mengenal tergugat maupun mengenal penggugat? Benar yang mulia, saya memiliki hubungan pekerjaan dengan penggugat yang mulia. Baik saudara saksi, majelis hakim menyatakan kembali bahwa saudara telah disumpah bertanggung jawab dengan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sedang apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana dalam pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, sebagai apa Anda bekerja untuk PT Cipapo? Saya bekerja sebagai kontraktor yang mengerjakan target. Di sini saya khusus mengerjakan curtain wall, kusen dan ACP yang mulia. Baik, selanjutnya silakan kepada kuasa penggugat untuk memberikan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, pernah disebutkan bahwa Anda terkena penalti oleh pihak produsen dari YKK. Bagaimana tanggapan dari UMS terkait dengan hal tersebut? Ya, benar saya telah dikenali oleh pihak YKK sebesar 300 juta karena saya sudah memesan banyak produk KCW namun tidak bisa saya bayar karena pihak UMS meminta dibatalkan begitu saja. Saya sudah mengkomunikasikan hal ini dengan pihak UMS namun tidak ada keputusan sampai sekarang yang dimana hal ini sangat merugikan saya sebagai pihak yang memesan material kepada pihak YKK. Ya, terima kasih saudari saksi. Dari kami cukup majelis. Baik, selanjutnya dipersilakan kepada kuasa penggugat untuk memberikan keterangan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Di saat Anda tidak bisa mengerjakan progres pemasangan kusen tersebut, apakah Anda tidak mencoba untuk mengkomunikasikan hal tersebut dengan PT Cipapo? Karena hal ini bertentangan dengan kontrak kerja yang dimana Anda harus menyelesaikan pemasangan kusen tersebut dalam kurun waktu 4 bulan. Tentunya sudah berkali-kali saya berusaha mengkomunikasikan hal ini dengan PT yang terkait. Namun di sini tugas saya tidak bisa dikerjakan jika progres sebelumnya itu masih belum maksimal. Di mana soal pemasangan kusen, saya tidak bisa memasang kusen jika pintunya belum terpasang dengan baik. Dan tentunya hal ini akan merusak konstruksi pembangunan. Saya juga bingung mengapa banyak material ekstra seperti kusen dan lain-lain yang sudah dipesan banyak. Padahal konstruksi pembangunan saja belum memudahkan untuk dipasang material-material ekstra. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan sudah cukup. Apabila saudara diberikan kembali, apakah saudara bersedia dijadikan di ruang persidangan? Bersedia majelis. Baik, silakan untuk mengambil kartu identitas di meja pantera dan silakan meninggalkan ruang persidangan. Baik, terima kasih majelis. Selanjutnya kepada saudara kuasa penggugat, silakan untuk hadirkan saksi selanjutnya. Bukti saksi dari kami cukup majelis. Baik, kepada kuasa penggugat, apakah akan menghadirkan alat bukti saksi? Iya majelis, kami akan menghadirkan 4 orang saksi. Saudara butuh waktu berapa lama untuk menyiapkan saksi tersebut? Kami membutuhkan waktu sekitar 1 minggu majelis. Bagaimana pihak penggugat? Apakah saudara setuju dengan waktu yang diberikan oleh pihak tergugat? Kami setuju majelis. Baik, dengan demikian silakan saudara tergugat memberikan mempersiapkan alat bukti yang saudara ajukan dan kepada pantera minggu dari sekarang tanggal berapa? 5 Maret 2024 yang mulia. Baik, terima kasih. Baik, sidang hari ini telah selesai. Untuk agenda selanjutnya adalah pemeriksaan alat bukti baik pihak saksi maupun tergugat. Oleh karena itu, sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 5 Maret 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk hadir tanpa perlu dipanggil kembali. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PJTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta antara pihak-pihak penggugat Erman Margarita dan juga 1 Fajar Zainuddin serta tergugat 2 Jinati Rahayu. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.
Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tertanggal 5 Maret 2024, agenda persidangan harinya adalah pemeriksaan alat bukti saksi dari pihak tergugat. Untuk itu, saudara tergugat, berapa saksi yang akan saudara hadirkan dalam sidang hari ini? Untuk hari ini kami akan menghadirkan 2 orang saksi, yaitu Efrosina Kasita dan Dinda Almira Tunggaili. Baik, apakah keduanya sudah hadir? Sudah, Majelis. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, Pak tergugat silakan memberikan alat bukti saksi tersebut. Baik, Majelis. Kepada petugas pengadilan, mohon untuk menghadirkan saksi Efrosina Kasita dan Dinda Almira Tunggaili ke ruang persidangan. Baik, apakah benar saudara sekalian bernama Efrosina Kasita Maulinda dan Dinda Almira Tunggaili? Benar, Mulia. Kepada saudara saksi, hari ini saudara dihadirkan di ruang persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan sengketa tetap. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan siap dan siap mengikuti persidangan? Siap dan siap, Yang Mulia. Lalu, apakah saudara bersedia untuk disumpah menurut agama dan bacaan saudara? Bersedia, Yang Mulia. Baik, kepada Rohaniawan diperintahkan mengambil sumpah saksi dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti lafaz sumpah yang akan dibacakan. Baik, saudara saksi, silakan mengikuti lafaz yang akan saya ucapkan. Wallahi saya bersumpah. Wallahi saya bersumpah Bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya. bahwa saya akan menerangkan dengan sebenarnya Dan tiada lain daripada yang sebenarnya. dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada Rohaniawan dipersilakan kembali ke tempat. Baik, kepada saudara saksi, silakan maju ke depan untuk memberikan kartu identitas Anda seperti dahulu. Kemudian, selain saksi pertama, silakan saudara keluar terlebih dahulu. Baik, kepada saudara saksi, sebelumnya majelis hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu, mulai dari nama, Efrosina Kasita Maulinda, tempat tanggal lahir, Surakarta 18 Mei 1981, tempat tinggal, Jalan Kerja nomor 18 RT 1 RW 2 JB Surakarta, agama, Islam, pekerjaan. karyawan swasta. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya saudara saksi, majelis hakim akan kembali bahwa saudara telah bersumpah menurut apa yang bacaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 24 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti, Majelis. Baik, saudara saksi, apakah Anda bisa menjelaskan secara singkat tugas dan tanggung jawab Anda sebagai bendahara dalam proyek ini? Baik, Majelis, sebagai bendahara proyek, tugas saya adalah mengelola dan memantau semua transaksi keuangan terkait pembangunan gedung. Ini mencakup catatan pengeluaran, pengelolaan anggaran, serta penyusunan laporan keuangan. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih, Majelis. Saudara saksi, bagaimana proses pembayaran pembangunan yang saksi lakukan dengan pihak PT Cipako? Setiap pembayaran kepada vendor PT Cipako mengikuti prosedur yang telah disepakati. Saya memastikan bahwa semua syarat, termasuk kemajuan pekerjaan dan dokumen pendukung terpenuhi sebelum melakukan pembayaran. Begitu, Ibu. Baik, saya cukup, Majelis. Baik, untuk selanjutnya dilanjutkan kepada saudara kuasa hukum untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi tadi benar ya terdapat biaya talangan yang dikeluarkan oleh pihak UMS. Betul, Pak. Lalu sudah berapa total terakhir dana talangan yang dikeluarkan oleh pihak UMS? Pengeluaran dana talangan hingga sampai dengan tanggal 18 Juli 2023 sebesar 36 miliar 700 rupiah. Pekerjaan proyek menjadi total dari pihak PT Cipako mengklaim nilai progres sebesar 50%. Tetapi dari kami telah mengundang Apresial independen menilai progres tersebut sekitar 77,8% dan dari internal kampus sebesar 70%. Baik, terima kasih saudara saksi. Dari kami cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan tidak cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Bersedia, Majelis. Baik, selanjutnya silakan saudara menampilkan identitas yang sangat terang dan silakan keluar dari ruang persidangan.
Baik, kepada saudara kuasa menggugat, silakan menghadirkan saksi selanjutnya. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Dinda Almira Nurlaini ke rumah persidangan. Baik, silakan duduk. Baik, saudara saksi, sebelum diminta keterangan, masih saja menanyakan diri saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Dinda Almira Nurlaini, tempat tanggal lahir, Surakarta 28 Januari 1996, tempat tinggal, Jalan Nakula 1 nomor 1 RT 1 RW 1 Lawen Surakarta. agama, Islam, pekerjaan. wira swasta. Baik, sudah sesuai. Selanjutnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara semuda atau hubungan pekerjaan yang gugat maupun bukan? Saya memiliki hubungan pekerjaan yang mulia. Saudara saksi masih saja ingatan kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik saudari saksi, tolong saudari saksi jelaskan secara singkat apa saja tugas dari tim hukum. Baik yang mulia, tugas saya selaku tim hukum dari Universitas Muhammadiyah Surakarta yaitu bertanggung jawab untuk menyusun, meninjau, dan mengevaluasi dokumen hukum terkait proyek, termasuk kontrak dan adendum yang diterbitkan. Ini mencakup adendum 1, 2, dan 3 yang diperlukan untuk mengatasi perubahan atau penyesuaian dalam proyek. Baik, untuk selanjutnya dipersilakan kepada kuasa terbuka untuk memberikan keterangan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, berapa perubahan nilai kontrak proyek pembangunan gedung rumah sakit UNS yang diusulkan oleh PMD Cipako? Pada awal kontrak, nilai proyek pembangunan tersebut semula sebesar 130 miliar rupiah. Kemudian PT Cipako meminta kenaikan sebesar 9%, sehingga nilai kontrak menjadi 143 miliar rupiah. Baik, selanjutnya diberikan kepada kuasa terbuka untuk memberikan keterangan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis, saudari saksi. Dapatkah saudara jelaskan apa saja yang dibahas pada rapat pada tanggal 14 Maret tahun 2023? Pada rapat tanggal 14 Maret 2023 membahas tentang perpanjangan waktu, pencairan dana talangan, serta perbedaan nilai proses antara kedua belah pihak. Pembahasan tentang perpanjangan waktu selama 100 hari telah disepakati oleh kedua belah pihak. Lalu mengenai pencairan dana talangan sebesar 400 juta rupiah di adendum 1. Kemudian pada waktu itu masih ada pembicaraan yang berbeda penilaian progresnya dari pihak Universitas Muhammadiyah Surakarta sebesar 51%. Sedangkan pihak PT Cipako menilai progres sudah 56%, dan pada saat itu pihak Cipako tidak mau ada penulisan material onsite atau MOS. Terima kasih dari saksi dari kami cukup. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan dianggap cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk diperiksa kembali? Bersedia yang mulia. Baik, selanjutnya silakan memberikan identitas di meja perkara dan dipersilakan memberikan ruang persidangan. Baik yang mulia. Baik, kepada kuasa hukum tergugat, apakah ada saksi lainnya? Kami akan mengajukan 2 saksi lainnya. Saudara meminta waktu berapa lama untuk mengambil saksi berikutnya? Kami membutuhkan 2 minggu dari sekarang. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat, maka sidang pada hari ini ditunda selama 2 minggu dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa, Pak Nidra? 19 Maret 2024 yang mulia. Terima kasih. Baik, untuk memberikan kesempatan kepada kuasa hukum tergugat, maka sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2024 dengan agenda sidang pemeriksaan bukti saksi dari pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Dengan demikian, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PTTG/2023/Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat dari Madura Margarita dan tergugat 1 Fajar Zainuddin serta tergugat 2 Dinar Budi Rahayu pada hari ini Selasa 19 Maret 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, sesuai dengan berita acara persidangan tanggal 5 Maret 2024, agenda persidangan pada hari ini adalah pemeriksaan bukti saksi dari pihak tergugat. Kuasa hukum tergugat, berapa saksi yang akan saudara hadirkan
dihadirkan dalam persidangan hari ini? Untuk hari ini kami akan menghadirkan dua orang saksi, yaitu Elena Berliana Putri dan juga Zaki Ardhika. Apakah semua saksi sudah hadir? Sudah majelis. Baik, kepada saudara kuasa penggugat, silakan saksi dihadirkan di dalam ruang persidangan. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Elena Berliana Putri dan juga Zaki Ardhika ke ruang persidangan. Baik, apakah benar saudara sekalian yang bernama Elena Berliana Putri dan Zaki Ardhika? Benar. Saudara saksi hari ini saudara dihadirkan di ruang persidangan guna dimintai keterangan berkaitan dengan sengketa perdata. Sebelumnya, apakah saudara dalam keadaan siap dan siap mengikuti persidangan? Apakah saudara bersedia untuk bersumpah menurut agama dan kepercayaan saudara? Kepada rohaniawan diperintahkan mengambil sumpah saksi dan kepada saudara saksi silakan berdiri dan mengikuti sumpah yang dibacakan. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya dan tiada lain daripada yang sebenarnya. Baik, kepada rohaniawan silakan kembali ke tempat. Baik, silakan saudara saksi sekalian masuk ke depan yang membawa kartu identitas yang bisa tertera. Baik, untuk selain saksi Elena, silakan untuk keluar dari ruang persidangan. Silakan duduk. Baik, sebelum dimintai keterangan, Mas Hakim akan menanyakan identitas saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Elena Berliana Putri, tempat tanggal lahir, Surakarta 10 Februari 1996, tempat tinggal, Jalan Raya 11, Grogol, Pahang, agama, Islam, pekerjaan. Wirausaha. Oke, baik, sudah sesuai. Sebelumnya, apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara semenda atau hubungan pasangan yang gugat maupun tergugat? Memiliki hubungan kerjaan ya. Saudara saksi masih saja menandakan kembali bahwa saudara telah disumpah menurut agama dan kepercayaan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan yang sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia? Saudari saksi, bisa Anda jelaskan apa hubungan Anda dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta? Saya merupakan pengawas dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta yang mulia. Baik, untuk selanjutnya diberikan kepada kuasa hukum terduga untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Bisa saudari saksi jelaskan apa kendala yang dihadapi dalam proyek pembangunan rumah sakit ini? Kendala dari pihak PT Cipako sendiri, Bu. Saya selaku pengawas selalu berorganisasi setiap minggu. Namun pada bulan November 2021, progres baru mencapai 10% dari yang seharusnya 19%. Baik, saya akan majelis. Baik, silakan dilanjutkan kepada saudara kuasa hukum terduga untuk memberikan pertanyaan kepada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Saudara saksi, bagaimana proses pengajuan perpanjangan waktu dan pencairan dana yang dilakukan oleh PT Cipako pada bulan Juni 2022 serta kondisi progres proyek saat itu? PT Cipako mengajukan suatu permohonan perpanjangan waktu selama 75 hari kerja. Namun pihak Polres hanya menyetujui perpanjangan selama 60 hari kerja. Pihak PT Cipako juga mengajukan pencairan dana sebesar 20% dan disetujui oleh UMS, di mana telah dibayarkan sebesar 65%. Terima kasih dari kami cukup. Baik, untuk sementara keterangan saudara berikan yang cukup. Apabila saudara masih dibutuhkan lagi, apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Bersedia ya mulia. Baik, selanjutnya silakan mengambil kartu identitas Indonesia Panera dan dipersilakan untuk meminta ruang persidangan. Baik, kepada saudara kuasa tergugat, silakan memberikan saksi selanjutnya. Kepada petugas pengadilan dimohon untuk menghadirkan saksi Zaki Ardhika ke ruang persidangan. Sebelum dimintai keterangan, masih saja mengambil identitas saudara terlebih dahulu. Mulai dari nama, Saya Jika tempat tanggal lahir, Surakarta 20 Oktober 1996,
Tempat tinggal, dengan peradilan 2 Wadi Biro Banjarsari Surakarta. agama, Islam, pekerjaan. wira swasta. Baik, sudah sesuai. Apakah saudara memiliki hubungan keluarga, saudara singgah atau hubungan pekerjaan dengan penggugat maupun tergugat? Memiliki hubungan keluarga yang mulia. Baik, saudara saksi, majelis hakim menyatakan kembali bahwa saudara telah disumpah memberitakan kepada rekan saudara. Untuk itu, saudara harus memberikan keterangan dengan sejujurnya sesuai dengan apa yang saudara alami, lihat dan dengar sendiri. Apabila saudara memberikan keterangan palsu, maka dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 242 ayat 1 KUHP. Apakah saudara mengerti? Mengerti yang mulia. Baik, saudara saksi, bisa Anda jelaskan apa hubungan atau peran Anda dalam proyek pembangunan rumah sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta ini? Saya dalam proyek rumah sakit ini berperan sebagai pengawas lapangan yang mulia. Baik, selanjutnya bisa kepada kuasa tergugat untuk memberikan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis. Apakah saudara saksi menemukan kendala pada saat awal proyek ini dilaksanakan? Sejak mulai awal kontrak pertama, proyek pembangunan rumah sakit tersebut tidak lancar, tidak sesuai rencana yang disebabkan adanya beberapa kendala dari pihak PTC kampus sendiri. Seperti contohnya yaitu personel yang kurang dan alasan adanya COVID-19. Baik, dari kami cukup majelis. Baik, silakan dilanjutkan kepada saudara tergugat untuk memberikan pertanyaan pada saudara saksi. Baik, terima kasih majelis, saudara saksi. Menurut saudara, apakah faktor yang menyebabkan proyek pembangunan tersebut tidak lancar? Menurut saya ada beberapa faktor yang menyebabkan proyek pembangunan tersebut tidak lancar. Yang pertama yaitu tenaga atau para pekerja yang kurang kompeten. Yang kedua adanya penggantian pekerjaan yang membutuhkan waktu sekaligus penyesuaian atau adaptasi proyek. Dan yang ketiga engineering yang kurang handal dengan pergantian proyek manager atau PM dari Bapak Carlos pada bulan Februari 2022 diganti oleh Bapak Imam, kemudian diganti lagi oleh Bapak Widodo. Terima kasih, dari kami cukup majelis. Baik, untuk sementara keterangan yang saudara berikan yang cukup. Apabila pengadilan masih memerlukan keterangan lanjutan, apakah saudara bersedia untuk bisa kembali? Bersedia, yang mulia. Oke, baik, silakan selanjutnya untuk memberikan identitas pembicaraan terang dan dipersilakan memberikan ruang persidangan. Baik, kepada kuasa tergugat, apakah masih ada alat saksi selanjutnya? Tidak ada majelis. Baik, agenda selanjutnya adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Kuasa hukum penggugat dan tergugat apakah sudah siap? Belum siap majelis. Kuasa tergugat sudah siap? Kami juga belum siap majelis. Baik, Pantera, seminggu dari sekarang tanggal berapa? 4 April 2024. Terima kasih. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 dengan agenda sidang pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan pihak tergugat. Kepada para pihak diperintahkan menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dalam perkara nomor 216/BDTG/2023 Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat Irma Margarita dan Terdakwa 1 Faisal Syarudin serta tergugat 2 Dina Wirayu pada hari Kamis 4 April 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Baik, agenda persidangan adalah pembacaan kesimpulan dari pihak penggugat dan tergugat. Saudara penggugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Kami sudah siap majelis. Baik, silakan keterangan salinannya. Selanjutnya, saudara tergugat, apakah saudara sudah siap dengan kesimpulan saudara? Sudah siap majelis. Baik, silakan salinannya. Baik, kepada saudara kuasa penggugat, silakan untuk membacakan kesimpulannya terlebih dahulu. Baik majelis.
kepada yang terhormat majelis hakim yang kami muliakan, tergugat dan hadirin sidang yang kami hormati. Dengan hormat, dengan ini kami menyampaikan kesimpulan dari pihak tergugat. Sebelum menginjak pada pokok kesimpulan, perkenalan kami menegaskan bahwa bahwa penggugat berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan dan replik penggugat serta menolak jawaban gugatan serta duplik tergugat kecuali yang telah tegas dan jelas diakui kebenarannya oleh penggugat. 2. Bahwa hal-hal yang terungkap di persidangan ini dan telah diakui oleh tergugat atau setidak-tidaknya tidak secara tegas dibantah kebenarannya oleh tergugat, maka mohon telah terbukti kebenarannya dan merupakan fakta. Selanjutnya A. Pembuktian dalam persidangan. 1. Bukti dan saksi penggugat dalam pendalaman gugatannya. Penggugat mengajukan 24 bukti surat yang telah terlampir dan dianggap telah dibacakan. 2. Penggugat juga mengajukan 6 orang saksi, yaitu telah terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. B. Kesimpulan akhir dan tinjauan yuridis bahwa setelah mempelajari, mengamati dan mengalami sebagaimana dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat dalam perkara perdata ini, kami dari pihak penggugat mengajukan kesimpulan akhir yang berlandaskan pada tinjauan yuridis yang dapat terbukti merupakan suatu fakta sebagai berikut. 1. Bahwa gugatan penggugat berdasarkan bahwa alasan-alasan yang dijadikan dasar gugatan untuk mengajukan gugatan dan prestasi sudah jelas dan terang dalam mendeskripsikan dan menerangkan yang menjadi dasar gugatan. 2. Dalam pokok perkara dianggap terlampir dalam berkas dan dianggap telah dibacakan. C. Permohonan berdasarkan apa yang telah penggugat uraikan dan sampaikan dalam kesimpulan penggugat tersebut di atas, maka saya sebagai penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memberi putusan dengan amar dalam primer. 1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menyatakan para penggugat telah ingkar janji atau prestasi yang merugikan para penggugat. 3. Menyatakan perubahan atau addendum kedua dan ketiga pekerjaan jasa konstruksi pembangunan itu rumah sakit UMS adalah batal demi hukum. 4. Menghukum para tergugat mengembalikan uang jaminan pelaksanaan yang telah disetorkan dari saudari Vanessa Halim. 5. Menghukum para tergugat membayar kerugian material kepada penggugat. 6. Menghukum para tergugat membayar kerugian material yang telah dialami oleh penggugat sebesar 1 miliar rupiah. 7. Menyatakan putusan 7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, banding atau kasasi. 8. Menghukum para tergugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara menurut hukum. Dalam subsidiar, apabila pengadilan negeri Surakarta berpendapat lain, mohon dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Demikian kesimpulan kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Sekian majelis. Baik, untuk selanjutnya kepada penuntut penggugat dipersilakan menjelaskan kesimpulannya. Kepada yang terhormat majelis hakim pemeriksa perkara nomor 216 dari PDT-G dari 2023 Surakarta, bahwa sehubungan dengan telah selesainya diajukan gugatan, jawaban, replik, duplik, bukti surat serta keterangan dari saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi tergugat dalam perkara perdata ini, kami dari pihak tergugat mengajukan kesimpulan akhir sebagai berikut. Dalam pokok perkara yang telah disampaikan sebelumnya di dalam berkas jawaban, gugatan maupun duplik telah dianggap dibacakan. Yang kedua, bukti surat dari pihak tergugat dalam membuktikan dalil-dalilnya mengajukan 25 bukti surat dan telah dibacakan sebelumnya. Yang ketiga, bukti saksi dari pihak tergugat diajukan sebanyak 4 orang dan seluruh keterangannya telah disampaikan sebelumnya. Lalu dalam pokok permohonan bahwa sebagaimana yang telah dikemukakan dalam eksepsi, jawaban dan duplik mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil pokok perkara. Kedua, menyatakan gugatan tergugat diterima untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan tergugat dapat diterima. Ketiga, menyatakan penggugat melakukan non-prestasi. Keempat, menyatakan menerima permohonan pembayaran ganti kerugian material maupun imaterial. Yang kelima, menghukum penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara. Atau apabila yang mulia majelis hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya. Hormat kami, kuasa hukum tergugat. Sekian. Terima kasih. Oleh karena itu, saudara penggugat dan saudara tergugat telah memberikan dan membacakan kesimpulannya. Maka pemeriksaan perkara telah selesai. Acara dilanjutkan dengan pembacaan putusan.
untuk memberikan kesempatan kepada majelis hakim mempersiapkan putusannya, maka sidang pada hari ini ditunda selama 14 hari dari sekarang dan akan dilanjutkan pada tanggal berapa Pak? 18 April 2024 ya. Baik, terima kasih. Baik, dengan demikian sidang ditunda dan akan dilanjutkan kembali pada hari Kamis tanggal 18 April 2024. Kepada para pihak diperintahkan untuk menghadiri sidang tanpa surat panggilan dari pengadilan. Selanjutnya, sidang pada hari ini dinyatakan ditunda. Sidang lanjutan pemeriksaan perkara perdata pada tingkat pertama dengan perkara nomor 216/PTTG/2024 dari Pengadilan Surakarta antara pihak-pihak penggugat Herman Bima Garita dan juga satu Pak Zainuddin serta tergugat Dua Zina Dwi Rahayu pada hari Kamis 18 April 2024 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara kuasa penggugat dan saudara kuasa tergugat, agenda sidang hari ini adalah pembacaan putusan. Untuk itu, saya minta saudara mendengarkan bersama. Putusan nomor 216/PTTG/2023 Pengadilan Negeri Surakarta demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut. Identitas terlampir dalam berkas dan yang telah dibacakan tentang duduk perkara menimbang bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 September 2023 yang diterima dan didaftarkan di Panitera Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 5 September 2023 dengan register perkara nomor 216/PTTG/2023 Pengadilan Surakarta telah mengajukan gugatan yang isinya dianggap telah dibacakan. Tentang objek sengketa dianggap telah dibacakan. Dalam pokok perkara 1, bahwa pada gedung utama pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta, para tergugat meninggalkan kesepakatan progres kemajuan 65% karena setelah penggugat melanjutkan pekerjaan pembangunan sekitar 1 bulan dengan penambahan progres sebesar 5% sehingga total progres seharusnya 70%, tetapi para tergugat tidak mengakui dan tidak melaksanakan ketentuan pasal 7 tahapan pembayaran. Kedua, bahwa pada gedung kedua pekerjaan jasa konstruksi pembangunan gedung Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta, para tergugat mengingkari kesepakatan progres kemajuan 65% dan juga tidak melaksanakan kesepakatan tentang dana talangan yang disetujui oleh para tergugat dan dibayarkan langsung kepada pihak ketiga yang terdiri dari A. Penyedia barang dan jasa yang terlibat dalam pembangunan Rumah Sakit Universitas Muhammadiyah Surakarta. B. Pekerja yang telah menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kesepakatan karena pembayaran dana talangan membutuhkan waktu persetujuan dari para tergugat dan juga banyak pengajuan dana talangan yang tidak disetujui oleh para tergugat serta tahapan pembayaran yang tidak dilakukan oleh para tergugat sehingga dari progres tersebut justru menghambat pelaksanaan pekerjaan karena penggugat tidak diberikan kebebasan untuk menolak uangnya sendiri sehingga pekerjaan tidak dapat diselesaikan. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Satu, dalam eksepsi menimbang bahwa bersamaan dengan jawaban tergugat kompensi atau penggugat rekonvensi mengajukan eksepsi, yaitu pertama, bahwa gugatan diajukan tidak berdasarkan surat kuasa yang benar. Kedua, bahwa eksepsi kekeliruan terhadap subjek gugatan atau error in persona. Tiga, bahwa eksepsi tidak jelas terhadap objek gugatan atau exceptio error in objecto. Keempat, bahwa gugatan tidak terang atau obscurable dinyatakan ditolak. Kedua, dalam konvensi dianggap telah dibacakan. Ketiga, dalam pokok perkara menimbang bahwa oleh karena perjanjian antara penggugat dengan para tergugat telah memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian-perjanjian tersebut sah dan mengikat para pihak. Dan selanjutnya dianggap telah dibacakan. Mengadili dalam konvensi, dalam eksepsi menolak eksepsi para tergugat konvensi. Dalam pokok perkara menolak gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya. Dalam konvensi
mengabulkan gugatan rekompensi para penggugat rekompensi atau para tergugat kompensi untuk sebagian, menyatakan tergugat rekompensi atau penggugat kompensi telah melakukan manifestasi, menghukum penggugat kompensi atau rekompensi untuk membayar kepada para tergugat kompensi kerugian material berupa selisih antara summa pembayaran dengan progres sejumlah Rp6.581.429.107, menyatakan uang jaminan pelaksanaan sebesar Rp6.910.420.000 yang diserahkan kepada penggugat konvensi ataupun tergugat rekonvensi kepada para tergugat konvensi atau para penggugat rekonvensi adalah hak dari para tergugat konvensi atau para penggugat rekonvensi. Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk selain dan selebihnya dalam konvensi dan rekonvensi, menghukum penggugat konvensi atau tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp40.320.000. Baik, dengan demikian diputuskan dalam permohonan majelis hakim pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 oleh kami Dr. Fadil Ramadan, SHMH sebagai hakim ketua, dan Dita Rama SHMH dan serta Dr. Fatur Rahman Makarim SHMH yang masing-masing sebagai anggota, serta dibantu pula oleh para Azhara sebagai panitera dan dibantu pula dengan panitera pengganti Zaki Aji Fadilah SH sebagai rohaniawan yang ditentukan berdasarkan surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta nomor 216/PTTG/2023 Pengadilan Surakarta tertanggal 5 September 2023. Putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 18 April 2024 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. Baik, dengan demikian, saudara penggugat, apakah saudara telah mengerti isi dari putusan tersebut? Lalu, kepada saudara tergugat, apakah saudara telah mengerti isi putusan tersebut? Kami mengerti majelis. Baik, apabila saudara kuasa hukum penggugat ataupun kuasa hukum tergugat tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan, saudara mempunyai hak untuk mengajukan upaya hukum banding dalam tengah waktu 14 hari semenjak putusan yang dibacakan. Bagaimana kuasa penggugat? Bagaimana kuasa tergugat? Kami menerima juga. Baik, dengan demikian persidangan perkara nomor 216/PTTG/2024 Pengadilan Negeri Jakarta pada hari dinyatakan selesai dan ditutup. Majelis hakim akan meninggalkan ruang persidangan. Hadirin dimohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada kuasa hukum tergugat maupun kuasa hukum penggugat dipersilakan untuk meninggalkan ruang persidangan.